Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Saya akan membahas tentang Introduction to Visual Storytelling. Ya, ini hanya introduction. Oke, mari kita simak videonya berikut ini. Fotografi itu memiliki sebuah kekuatan yang menurut saya cukup khas ya, yaitu dia itu mampu membagukan realitas kehidupan manusia. Ya. Nah, artinya apa? Ketika itu realitas itu dibekukan ya dalam bentuk foto, maka kalau kita lihat dari perspektif komunikasi, sebenarnya fotografi itu adalah salah satu cara ya atau medium untuk bercerita secara visual ya. Jadi di dalam sebuah foto itu nantinya itu akan tercipta berbagai tanda-tanda ya, tanda-tanda atau sign ya kalau dalam bahasa semiotik yang disajikan secara dwimatra dan sifatnya itu diam atau disebut sebagai gambar diam. Nah, sebenarnya kekuatannya justru di sini. Dengan diamnya gambar itu justru membuat pikiran manusia atau kognisi manusia itu mencari makna dari foto yang ada. Nah, itu salah satu kekuatan fotografi yang tidak dimiliki oleh medium perekam lain. Nah, di era digital ini, fotografi kan semuanya sudah bisa melakukannya. Ya. Terjadi demokratisasi fotografi karena teknologi ya. Jadi semua punya smartphone, jadi semua bisa menghasilkan foto, semua bisa membekukan sejarahnya masing-masing, semua bisa menceritakan ceritanya masing-masing. Nah, itulah yang membedakan sebenarnya. Ya, satu-satunya yang menjadi pembeda antara satu fotografer dengan fotografer yang lain adalah kepekaan menceritakan kehidupan manusia ini dengan metode-metode bertutur yang khas. Nah, ini akan kita bahas nih, metode bertutur yang khas di dalam fotografi. Yang pertama adalah foto tunggal. Sesuai dengan namanya, foto tunggal itu adalah cara penyajian yang paling sederhana, yaitu hanya menyajikan satu foto kepada audiens. Ya. Lah kalau di bedah secara anatomi ya, foto tunggal itu bisa didampingi caption. Minggu kemarin sudah saya jelaskan ya caption. Agar pemaknaan tidak melebar. Ataupun bisa diberi judul juga. Tapi foto tunggal juga bisa juga ditampilkan tanpa kata-kata sekalipun. Tidak masalah. Ya, namanya juga foto tunggal ini bebas saja. Channelnya pun bisa di media cetak, media online, website, ataupun sosial media Anda masing-masing. Ini adalah bentuk bercerita yang paling simple ya. Hanya menampilkan satu foto with or without text ya. Lalu yang kedua adalah foto story ya. Pada dasarnya foto story itu atau foto cerita ya, itu jumlahnya lebih dari satu. Ya. Jadi foto jamak istilahnya. Kalau lawannya tunggal kan jamak. Jadi foto story pada dasarnya adalah kumpulan foto yang menceritakan sebuah fenomena yang menarik sesuai dengan perspektif fotografer. Maka ketika sesuai dengan perspektif fotografer itu biasanya sikapnya deskriptif atau menjelaskan sebuah fenomena yang ada. Kayak gitu. Kalau secara anatomi biasanya itu terdapat narasi ya berupa teks. Mungkin bisa 2, 3, 4 paragraf atau bahkan lebih panjang ya gak apa-apa. Bebas saja. Ada caption di setiap foto ataupun ada pembuka, ada foto isi dan ada foto penutup. Kalau standar jumlah foto itu kalau Anda mengirimkan ke media itu biasanya media punya standar tersendiri. Tapi kalau Anda mau belajar membuat foto story ya bisa saja hanya memuat 4 foto untuk story ringan. Tapi untuk cerita yang lebih komprehensif biasanya dibutuhkan lebih dari 4. Mungkin bisa 12 dan bahkan juga bisa lebih dari 20. Jadi istilahnya kalau untuk membangun konteks yang ingin disampaikan dengan cukup jelas ya, cukup lengkap, deskripsinya cukup lengkap, maka mungkin bisa pemilihan fotonya bisa lebih banyak. Namun idealnya memang setiap foto memiliki caption. Nah, untuk metode visualisasi foto story yang paling sederhana ya yang pernah saya baca dari majalah Life itu adalah metode EDVAT, yaitu Entire Detail Frame Angle dan Timing. Nah, untuk entire sesuai dengan namanya keseluruhannya, ini merupakan foto overview yang berfungsi memberikan konteks cerita. Nah, harapannya sebenarnya apa?
dengan angle yang luas ini, pemirsa itu bisa memahami baik itu lokasi, terus konteks peristiwanya seperti apa, siapa saja yang ada di sana, dalam momentum apa, itu memberi gambaran utuh. Kalau secara teknis biasanya ya wide angle ya, wide angle. Seperti itu. Lalu yang kedua, setelah entire adalah detail. Detail itu menampilkan foto dari jarak yang cukup dekat. Ya, fungsinya untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang konteks yang akan dibangun. Ya. Kalau sebelumnya ini adalah foto entire, maka detail shot dari sini itu saya memotret apa yang dibawa oleh sesepuh di Gunung Bromo. Ya, ini acara unan-unan. Maka saya memotretnya dengan detail seperti ini. Ya, secara teknis bisa saja dengan bukaan lebar atau sempit itu bebas saja menyesuaikan kondisi di lapangan. Yang berikutnya adalah frame. Frame merupakan teknik membingkai sebuah foto ya. Tujuannya untuk memberi konteks yang lebih luas dari foto detail. Ya. Namun harus ada benang merah antara foto entire dan foto detail dan frame ini. Ya kalau di sini saya menge-frame warga suku Tengger yang melihat upacara unan-unan. Yang berikutnya adalah angle. Angle ini kebebasan fotografer ya untuk menentukan komposisi yang kreatif. Bisa vertikal, bisa horizontal, terserah bebas. Sehingga sebenarnya tujuannya apa ketika ada kebebasan untuk menentukan angle. Ini akan membuat story yang dibangun itu lebih menarik secara visual. Jadi ada variasinya. Ya, tidak hanya melulu foto-foto horizontal semua gitu ya, ada foto vertikal, ada foto horizontal, ada yang dari low angle, high angle seperti itu, atau eye level. Nah, itu semuanya adalah angle. Nah, yang terakhir itu adalah foto timing, yaitu foto dengan ketepatan momentum ya. Jadi sebenarnya foto-foto ini biasanya momentum puncak yang nggak bisa diulang gitu, tapi juga bisa aja berupa ekspresi wajah, misalkan waktu ada orang menangis ataupun gestur yang memang sangat menarik kayak gitu. Itu adalah timing. Jadi metode Advat ini adalah metode yang paling sederhana untuk menceritakan sebuah fenomena. Lalu metode penyajian foto yang berikutnya adalah series. Ya. Cara bertutur dalam foto series ini cukup sederhana. Sebenarnya adalah kumpulan foto yang memiliki keseragaman tema atau kesamaan topik. Tapi yang perlu diperhatikan adalah nilai signifikansinya. Ya, sama kedalaman isu seperti itu. Jadi kalau anatomi biasanya satu set foto series itu bisa berisi 8-12 foto disertai dengan narasi. Bisa juga lebih dari 12. Bisa juga kurang dari 8 ya, semuanya tergantung dari projectnya ya. Jadi ataupun caption. Caption itu juga masing-masing bisa diberikan caption ataupun sebagian ataupun tidak sama sekali juga tidak apa-apa ya. Itu adalah foto series. Jadi kalau saya contohkan ini adalah contoh keseharian orang-orang Sydney menggunakan kacamata. Dan mereka punya sebutan yang cukup unik. Sydneysiders itu punya sebutan cukup unik untuk kacamata yaitu sunnies, bukan sunglasses tapi sunnies. Lalu metode keempat adalah diptyk. Diptyk ini metode bercerita dengan menyandingkan dua foto sekaligus sehingga menghasilkan efek ketiga. Ya, efek ketiga ini itu bisa berupa makna baru atau mood yang baru atau pesan yang baru dari dua foto yang disandingkan tadi. Ya, anatominya bisa berupa judul, narasi, pasangan foto jelas ya, bisa banyak fotonya, bisa sedikit, apa hanya dua foto ya, itu tidak masalah sebenarnya ya. Saya contohkan di sini adalah project iFashion ya, all out. Jadi bagaimana fashion para ART yang ada di foto di atas dan fashion ART di rumah itu ada foto di bawah. Jadi masing-masing memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Nah, ini menimbulkan efek ketiga ya. Lalu yang terakhir itu ada foto esai ya. Ya sebenarnya kalau foto esai itu sebenarnya full body of work ya. Jadi satu karya utuh ya. Yang mewakili statement sang fotografer terhadap suatu topik atau isu. Nah karena adanya statement ya, maka sifatnya bisa
dari perspektif personal, ya. Maka di foto esai itu sebenarnya fotografer itu berhak memasukkan perspektif personalnya atau argumentasi personal untuk menguatkan konteks yang hendak dibangun. Nah, argumentasi personal itu bisa nongol di visualisasi ataupun bisa nongol di caption ataupun di narasi, ya. Kalau secara anatomi biasanya memuat ya narasi jelas ya, cerita utuh. Kalau ini foto-foto saya tentang penambang di Gunung Ijen ya pada waktu itu. Full body of work biasanya terdiri dari foto pembuka, foto isi, foto bridge. Ya, foto bridge itu penghubung antara foto-foto bagian depan dan foto-foto bagian tengah dan akhir. Ada pula signature shot dan juga foto penutup. Serta bisa disertai dengan caption di setiap foto ataupun tidak. Yang terakhir adanya artist statement. Ya ini yang membedakan sebenarnya adanya artist statement ya. Artis itu artinya ya pengkarya itu. Jadi fotografer itu punya personal statement yang muncul di karya esai foto. Nah yang terakhir sebenarnya tidak ada batasan berapa jumlah foto dalam esai. Sepengetahuan saya seperti itu. Namun untuk memberikan konteks yang utuh ya atas argumentasi visual yang Anda berikan, ya memang idealnya mungkin Anda mengirimkan 10 foto yang saling menguatkan, biasanya seperti itu. Jadi 10 foto dalam esai itu bukan 10 foto yang indah-indah semuanya, bukan. Ya. Ada keterkaitan antara satu foto dengan foto yang lain, seperti itu. Nah kalau disimpulkan sebenarnya bertutur secara visual itu bisa kita bagi menjadi 4 kuadran sebenarnya. Ya. Yang saya sampaikan tadi adalah metode penyajian, itu kuadran A. Bagaimana cara menyajikan foto agar pesannya bisa disampaikan secara maksimal. Ya bisa dengan diptik, ataupun foto tunggal, ataupun foto cerita, ataupun esai. Ya. Terus kuadran B itu adalah anatomi. Jadi setiap kita menyajikan satu foto, itu ada anatominya. Ya, elemen apa saja yang harus ada? Haruskah ada judul? Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Haruskah hanya foto saja? Ya tidak apa-apa. Minimal kita tahu tujuannya, maka kita nanti akan tahu anatominya bagaimana. Lalu masuk ke kuadran C, yaitu pendekatan. Nah, pendekatan ini sangat personal ya, tergantung Anda memotretnya untuk apa. Bisa hanya untuk keperluan having fun, misalkan Anda posting di sosial media juga butuh pendekatan. Bisa dokumenter, jurnalistik, fine art, atau personal feeling, ya. Jadi personal feeling itu ya perasaan personal Anda ungkapkan dalam wujud foto, ataupun berdasarkan hasil riset, ataupun melalui proses antropologi, seperti itu. Nah itu cara-cara pendekatan. Lalu kuadran D itu adalah visualisasi. Nah bagaimana style visual Anda, ya, dan di mana foto itu akan tayang. Nah ini nanti akan sangat mempengaruhi cara bertutur Anda secara visual. Oke, demikian teman-teman pengantar untuk visual storytelling. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya yang lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.